Konten ini tersedia di YouTube, Spotify, dan beberapa platform penyedia podcast lainnya. Yap, selamat datang di channel Yogi Sumarno bersama mas-mas netizen biasa. Mas netizen biasa. Sini aku ceritain episode ke-15. Jadi sekali lagi terus-terusan aku minta maaf karena beberapa hari yang lalu udah nggak upload karena memang gimana ya susah jaga konsistensi kalau nguploadnya setiap hari gitu, karena kan kadang-kadang kita nggak tahu apa yang terjadi besok, apa yang terjadi, apa ada urusan ke depan. Karena seperti yang kalian tahu kan, YouTube ini kan gak ada uangnya, jadi aku harus kerja, harus kesana, harus kemari, ya kan. Tapi ngomong-ngomong kesana kemari, ada berbagai transportasi ya. Tapi ini kalau di Uganda itu transportasi udaranya itu cuma satu, bandar udaranya itu cuma satu. Nah, yang lebih parah lagi, udahlah cuma satu, ditarik sama leasing. Siapa lagi kalau bukan China. Come to papa baby. Jadi si Uganda ini dia ngutang uang beberapa dolar, nggak banyak sih, 12.000 rupiah gitu, atau 120.000 rupiah. Enggak lah, dolar 12.000 sih penting untuk diribut kan, ya kan. Tapi si Uganda ini ngutang sama Cina, terus tuh diboroin lah si bandara yang satu-satunya ini. Seiring waktu berjalan ternyata si Uganda ini, pemerintah Uganda ini nggak sanggup bayar utangnya ke Cina. Jadi si Cina pun apalah narik bandaranya tuh. itu istilah aku aja sih. Sebenarnya lebih rumit dari itu, cuman aku sederhanakan aja. Nggak tahu kabarnya gimana ya, karena kabarnya si Uganda ini udah mohon supaya ditangguhkan gitu ya kan. Tapi kayaknya si Cina nggak mau. Si Cina jelek kali, kayak rasis gitu. Nggak, maksudnya si negara Cina ini nggak mau. Terus tuh gimana ya kabarnya ya, masyarakat Uganda kalau mau pergi mau bepergian naik pesawat gitu, apa jadi bayar atau semua pengelolaannya jadi diambil alih oleh Cina dan semua keuntungan dari bandara itu diambil Cina, nggak tahu lah ya. Tapi kalau di bandara itu kan pengelolaannya ada ini ya, ada staff-staffnya, ada petugas-petugasnya. Itu apakah orang Cina juga? Gimana ya? Misalnya yang apa namanya, tiketing apa orang Cina juga jadinya, nggak jadi orang Uganda lagi, yang jadi security, jadi OB, jadi pokoknya staff yang bertugas di bandara itulah. Itu apa jadi orang Cina atau masih orang Uganda? Tapi mungkin aja tapi sekarang tiketing udah pakai robot ya, udah pakai komputerisasi, tinggal gitu-gitu aja ya kan. Tapi masalah pegawai-pegawai nih kan, di Indonesia nih udah mulai nih tanda-tanda kiamat untuk para PNS, pegawai Nagita Slavina. bukan pegawai negeri sipil. Jadi tapi kalau aku bilang sebenarnya udah lama aku kalau nongkrong gitu sama teman gitu, udah lama kayak ini pegawai ini nggak lama nih yang sombong-sombong nih, paling beberapa tahun lagi hilang ya itu kerjaannya, karena udah digantikan sama mesin. Karena gini, kalau kerja itu bisa, misal gini, ada kerjaan yang cuman gampang aja gitu, itu pasti bakal tergantikan sama mesin gitu. Nggak membutuhkan emosional, pasti bisa digantikan oleh mesin gitu, maksud aku gitu ya. Misalnya nih, apalagi nih loket PLN kan udah gak ada lagi kan. Sekarang bisa dari bayar di Tokopedia, bisa bayar di Shopee, semuanya bisa di tangan gitu ya kan. Nah, ini juga terjadi sama PNS di negara kita, bakal tergantikan sama robot atau AI. Jadi misalnya kita mau memperpanjang KTP bisa langsung pakai, mungkin ada ATM-nya gitu kan, cek bisa, atau dari mobile. Ya udah kebayang sih aku bakal gampangnya gimana. Tapi apa yang bisa kita harapkan dengan wacana ini, sedangkan server pemerintahan aja banyak bugnya, sering ngedown, harus pakai VPN, gimana?
Tapi aku yakin Indonesia makin maju loh. Kalau kalau pikiran udah sampai ke sini tuh pasti lambat laun akan nyampe juga ke sana. Sabar aja, sabar. Yang penting kalau kalian mau komplain, rajin-rajin bayar pajak. Jadi komplain itu lempeng aja, enak gitu. Tapi bayar pajak itu wajib lah ya. Ada nih beberapa pembayaran yang sebenarnya nggak wajib, cuman inisiatif kita aja. Nih contohnya ngasih uang ke manusia silver. Kalian pasti mungkin pernah, aku nggak pernah sih, karena menurut aku itu jatuhnya bukan seni dan jatuhnya ngemis pakai aksesoris saja gitu. Ini ada 3 warga diciduk Satpol PP di Sleman ya. Jadi mereka itu ngasih uang ke manusia silver itu Rp1.000. Ada 3 orang itu ngasih 1.000, terus tuh ditangkap lah sama Satpol PP ya kan. Terus tuh disidang, terus tuh didenda satu orang 50.000. Nah, gimana kalau manusia silver itu ditindak nggak ya? Tapi kayaknya nggak, karena mungkin kasihan. Karena pikirnya gini, kalau yang si pemberi didenda dan dendanya nggak banyak, 50.000 kan nggak banyak, tapi kan terasa juga kan aturan ngasih. Artinya satu urusan, satu lagi jadi penyesalan kan. Anjing, jadi aturan ngasih 1.000 jadi 50.000, bangsat besok nggak mau ngasih lagi. Nah ketika orang udah nggak ada yang mau ngasih lagi, orang nggak ada mau ngemis lagi. Jadi menjual kemiskinan itu memang iya, kita masyarakat yang suka iba gitu ketika melihat orang lagi susah ya kan. Walaupun kadang-kadang yang susah itu cuman kelihatan tampangnya aja, sebenarnya nggak susah amat. Ada tuh banyak warga-warga yang mungkin tampangnya kayak aku gini, sehat walafiat, tapi emang lagi kesusahan, lagi struggle kali. Iya juga jadi curhat. Oke, lanjut. Nggak, kita usahakan mental jangan pengemis. Biar aja keadaan memang harus mengemis, tapi mental jangan ya kan. Kita harus ya minimal ngutang lah. Itu di segmen pertama tadi, segmen kita baca-bacain berita viral, biar masuk estimasi, biar masuk ini kolom pencarian ya kan. Jadi kita langsung masuk ke sesi curhat ya kan. Ini ada seorang perempuan yang ingin disamarkan namanya, jadi kita sebut aja namanya Tina. Kalau gitu langsung aja kita bacain ya. Hai bang, nama aku Tina. Aku sudah menikah, tapi aku lagi dekat sama laki-laki lain yang juga sudah menikah. Oh gitu ya, menjalin hubungan terlarang ya. Secret love story lah ceritanya kan. Oke lanjut ya. Kenapa ya setiap cowok itu cerita tentang perlakuan istrinya yang bikin dia kesel, aku tuh pengen nangis. Ada rasa ikut kesel, kasihan ke cowok itu. Bahkan aku rasanya kadang-kadang pengen menggantiin posisi istrinya. Iyalah, oke. Tapi aku nggak bisa ngelakukan apa-apa selain dengerin curhatnya aja. Karena kita sama-sama punya pasangan, tapi kita saling sayang. Kami tuh komitmen untuk backstreet aja. Nggak tahu deh sampai kapan. Oh, gitu aja ya. Maksudnya dia nih, dia nanya kenapa ya setiap cowok cerita gitu. Jadi dia merasa sebenarnya kalian ini sependeritaan. Kau juga sebenarnya nggak baik-baik aja ya Tina. Karena kalau kau baik-baik aja sama pasanganmu, nggak mungkin kau selingkuh sama laki orang gitu. Aku nggak bilang pelakor karena si cowok juga kan mau kan. Kalau pelakor itu sebenarnya si laki-laki nggak mau tapi perempuan maksa, itu pelakor. Karena perebut kan. Perebut itu sesuatu yang dipaksakan baru namanya merebut kan. Begitu. Kalau ini kan, ini sebenarnya salah satu contoh selingkuh yang baik dan aman kayaknya. Karena gini, karena saling komitmen bahwasanya kita saling sayang, kita saling suka, tapi ya udah kita nikmatin rasa yang ada aja gitu. Tapi kita nggak usah ganggu hubungan masing-masing, kita jalanin masing-masing. Tapi kita jadi saling curhat dan saling curhat, saling ya curhat kan. Gitu ya. Tapi kalau menurut aku kenapa ya itu
kenapa ya setiap itu kau ikut kesel? Karena kau sayang gitu. Karena kau sayang sama dia, kau care sama dia, kau peduli sama dia. Jadi kau tuh ngerasa kau memiliki dia walaupun enggak sepenuhnya kau memiliki dia secara emosional. Jadi ketika dia sakit kau ngerasain sakit ya gitu. Sama kayak ya gitulah, itu tanda-tanda rasa sayang. Menurut aku ya gini. Cowok itu kadang-kadang banyak dramanya ketika menceritain kesusahan. Jadi kadang-kadang suka dilebih-lebihan gitu supaya mendapatkan simpati dari pasangannya. Biar kasihan, biar disayang juga. Karena sebenarnya tuh cowok tuh gini, dia masalah tahu solusinya dan dia lagi ngerjain, walaupun ada hambatan dia kerjain aja. Sebenarnya nggak butuh ngeluh-ngeluh amat. Dia nggak pernah tuh ngeluh sama kawannya yang lagi nongkrong gitu, nggak pernah ngeluh tuh. Tapi ketika ada satu orang perempuan yang disukainya, dia bakal ngeluh banyak tuh karena dia pengen nyari simpati aja. Ya itu kadang-kadang tipe-tipe orang yang nggak bisa cari simpati dengan cara lain, makanya dengan mengeluh, cari rasa kasihan. Tapi ya menurut aku kok kalau kau sayang sama dia tapi kau punya pasangan ya. Tapi kalau kayak gini ceritanya, kayak ini aku lanjut aja kayak gini sampai ketahuan gitu kan, sampai dilabrak. Kan tadi nggak tahu sampai kapan ya, mungkin sampai memang kalian bermasalah sama pernikahan kalian dan bubar, kayak kalian bisa bersatu tuh, atau pada akhirnya nanti kalian ketemu hal yang nggak cocok dan kalian juga bubar gitu. Ya kan, mantap kan? Seperti biasa, yang cerita di sini tidak akan menemukan solusi apapun, dan kalau gitu kita jumpa lagi di episode 16 sini aku ceritain. Bye.